Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Bapak-Bapak dan teman-teman semua yang hadir di channel saya. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya Alexander Rahmat dengan NIM 2401010802 akan menjelaskan terkait cara membuat laporan interaktif preview dari Looker Studio. Nah, yang pertama-tama, kita bisa menggunakan software Looker Studio yang sudah kita miliki. Kita bisa cari di searching di Google. Nah, di sini namanya sekarang itu adalah Data Studio Preview, jadi kita bisa klik saja. Nah, pengalaman awal kita akan tampilkan seperti ini. Jadi teman-teman bisa pilih beberapa di sini dan laporan. Tunggu proses. Nah, di sini awal-awal semuanya akan diminta mengupload data. Dan di sini saya menggunakan upload file CSV karena saya memiliki file CSV di file lokal. Di sini kita pilih. Nah, di sini kan sedang buat set data. Teman-teman yang belum bisa buat set data terlebih dahulu. Jadi saya memberikan nama data rental dan saya mengupload dataset final clean. Nah, kalau sudah kita bisa akan tambahkan nanti. Nah, di sini saya sudah buat dan sudah jadi beberapa tiga hasil, tiga halaman yang saya akan jelaskan kepada teman-teman. Yang pertama kita akan membuat yang dashboard overview. Nah, caranya yang pertama kita buat judul di sini. Langkah-langkah cara membuat judul adalah teman-teman bisa masukkan insert, lalu di sini ada teks. Teman-teman bisa klik dan kalian bisa drag di sini. Nah, jika sudah eh, teman-teman akan bisa mengetik dan namanya, dan bisa beri bold, ukuran, huruf, dan jenis huruf. Terus selanjutnya ada di sini ada scorecard. Nah, caranya adalah teman-teman bisa tekan insert ataupun teman-teman bisa menekan add chart lalu klik di sini scorecard. Total session campaign itu bisa dipilih. Nah, di sini ada contohnya tentang total transaksi. Nah, cara membuat total transaksi adalah kita menggunakan metrik. Pertama kita pilih kolom dulu. Kolomnya nanti adalah namanya transaction ID. Di sini integrasinya saya menggunakan account untuk hitung seluruhnya. Jadi bisa terhitung bahwa jumlah transaksi yang terjadi adalah 7.059. Lalu yang berikut ada total pendapatan. Nah, total pendapatan sendiri caranya kita menggunakan metrik, yaitu menggunakan total bayar dengan nama hasil pendapatan. Nah, di sini adalah hasilnya adalah sum total keseluruhan pendapatan yang kita dapatkan. Nah, di sini untuk datanya sendiri biasanya itu berupa numerik dan number. Nah, bisa mengubahnya dulu menjadi currency dan jadi Indonesian rupiah ataupun keuangan yang ada terkait di perusahaan tersebut. Selanjutnya ada total customer. Di total customer untuk setupnya sendiri kita menggunakan customer ID dengan total customer lalu mengalihkan ke Steam. Jadi bisa menghitung semua jenis customer dengan ID berbeda. Selanjutnya di sini nanti filter kita bisa membuat filter. Bisa memfilter mana yang kita ingin cek terlebih dahulu. Yang pertama misalnya filter tahun. Nanti filter tahun cara membuatnya kita menggunakan tahun transaksi sebagai control fieldnya dengan filter tahun. Lalu metriknya itu kita menggunakan total bayar yang akan kita cari tahu sendiri. Nah, selalu ada filter bulan kurang lebih sama. Misalnya yang berbeda kolom misalnya, yaitu menggunakan bulan transaksi. Lalu ada bikin grafik misalnya yang rumit, jadi ada dua dimensi, ada Y dan X. Nah, X itu adalah total bayar, kolom total bayar, dan sedangkan Y-nya menggunakan tahun transaksi yang ada. Lalu penampakan ini seperti ini yang putus-putus itu namanya reference line. Nah, di sini namanya average pendapatan. Di sini kita bisa tambahkan di sini reference line. Untuk menambahkan reference line, teman-teman bisa klik lalu pilih nama. Di sini namanya average pendapatan, lalu metriknya. Di sini total bayar. Jadi bisa menghitung rata-rata average atau rata-rata dari total bayar yang ada per tahunnya.
Jadi kita cek dulu misalnya tahun, maaf, kita hapus dulu. Jadi kita bisa berlakukan filternya, contohnya tahun 2025 only. Nah, di sini di bawah pendapatan sekitar segini. Untuk bulannya kita bisa ganti juga, misalnya hanya membeli 5 only. Nah, sudah jadi dia langsung berpotong otomatis. Nah, jadi kurang lebih ini untuk dashboard overview. Selanjutnya ada customer dashboard, di mana itu menampilkan data customer. Yang pertama ada total customer. Selanjutnya tadi sama menggunakan teks. Total customer menggunakan squad type. Nah, di sini untuk contohnya sendiri kita menggunakan kolom customer ID informasi consisting. Lalu ada total quota. Nah, untuk total quota sendiri kita menggunakan kolom total domisili dari customer dan melakukan aggregation consisting. Lalu untuk total transaksi itu kita menggunakan transaction ID, juga ada total 769 transaksi yang pernah terjadi dengan aggregation count. Lalu untuk filter kota sendiri kurang lebih dia menggunakan kolom kota domisili, sedangkan kalau untuk filter status member itu menggunakan kolom status member. Nah, jika sudah, kita bisa membuat grafiknya. Ada dua grafik yang saya buat di sini. Ada jumlah customer berdasarkan kota dan juga ada jumlah customer berdasarkan status member. Nah, untuk bisa komputer, yang di sini bisa menggunakan dimension yang X-nya itu menggunakan kota domisilinya, kota domisili, sedangkan untuk Y-nya menggunakan customer ID. Nah, untuk referensinya sendiri itu menggunakan customer ID di sini. Jadi semuanya rata-rata customer ID-nya yang jumlahnya segitu. Lalu selanjutnya ada berdasarkan status member. Nah, berdasarkan status member di sini itu teman-teman bisa gunakan dengan cara menggunakan basic status member. Itu X-nya status member dan Y-nya itu customer ID. Jadi style juga sama menggunakan reference line, di mana menggunakan customer ID sebagai untuk menghitung rata-rata customernya. Nah, kita bisa praktikkan terlebih dahulu. Contohnya, kalau misalnya dapat filter status member di setiap kota itu kira-kira berapa sih gitu. Misalnya, nah di sini ada tidak diketahui mana dia tidak dimasukkan, kita pilih non member. Misalnya, mungkin ada berapa sih non member di setiap kota? Nah, ternyata ada banyak sekali non member yang ada di setiap kota. Nah, di sini ada 96 non-member dan di sini terbagi jadi masing-masing 15, 15. Nah, kita bisa menggunakan filter-filter lainnya, contohnya filter kota. Misalnya di Mataram ini kita melihat kira-kira di Mataram ini ada berapa. Nah, di sini bisa dilihat bahwa di Mataram itu memiliki 13 customer yang non-member. Ya, selanjutnya ada vehicle dashboard. Nah, ini untuk dashboard untuk melihat seluruh data kendaraan kurang lebih terkait jumlah penyewaannya berdasarkan jenis dan juga berdasarkan mereknya. Kalau ada total kendaraan 37 kendaraan, cara untuk mengetahui adalah kita menggunakan kolom dari vehicle ID, di mana ID dari setiap kendaraan itu memiliki value masing-masing dan consisting supaya bisa menghitung ID-nya masing-masing. Kalau untuk total varian, nah di sini awalnya itu kita menggunakan tarif varian, kolom tarif varian, dan teman-teman bisa ganti dulu dari currency-nya khusus ke Indonesia. Nah, bagian ini cukup fatal juga di regression, kan kita mencari rata-rata, kita harus mengagregasi average, bukan sum, karena sum itu jumlah. Kita menggunakan average itu untuk jumlah rata-rata. Lalu untuk jumlah transaksi, di sini teman-teman, nah, mungkin di sini teman-teman bisa menggunakan jumlah transaksi. Jumlah transaksinya itu menggunakan kolom transaction ID, menggunakan constant instinct, jadi bisa
kurang lebih sama seperti yang ada di dashboard sebelumnya. Nah, untuk filter jenis kendaraan, kita menggunakan color jenis kendaraan, dan kita menggunakan metriknya itu ya kurang lebih ya jenis kendaraan itu sendiri. Untuk filter merek itu kita menggunakan merek, kalau merek otomatis menggunakan transaksi gitu. Lalu selanjutnya kita lihat di grafik ini ada berbagai jenis kendaraan. Kita bisa caranya dengan cari kita menggunakan kolom jenis kendaraan. Nah, menggunakan kolom transaction ID untuk mengetahui jumlah transaksinya. Sedangkan untuk referensi ini kita menggunakan transaction ID menggunakan average. Lalu di sini ada penyimpan bersifat merek. Di sini kita menggunakan untuk referensinya, kita bisa menggunakan transaction ID kurang lebih sama. Dan X ini kita menggunakan merek, sedangkan ini kita menggunakan transaction ID. Di sini teman-teman bisa menggunakannya dengan tesnya dengan cara contohnya filter dan sekarang misalnya kita akan mencari mobil motor nih, motor. Nah, jadi kita bisa lihat motor itu apa sih, Honda, Kawasaki, Yamaha, Suzuki, macam-macam dan mobil. Kemudian misalnya merek kita mau mencari tahun Honda nih, ini mungkin Honda. Ya, Honda itu ada 147 dan motor 147. Jadi rata-ratanya kurang lebih 95.000 per hari. Nah, demikian saja presentasi dari tugas saya. Kiranya ini bisa membantu teman-teman dalam membuat dashboard interaktif di Data Studio. Sekian saja, terima kasih.